Bowo, sayang, kata mamiku perlahan. Papamu itu sudah hampir 6 bulan ini tidak pernah lagi bisa memberikan pekerjaan kreatif pada mami. Ucapnya sedih. Benarkah itu, Mami? Sahutku penasaran. Betul, sayang. Buat apa Mami bohong sama kamu, padahal Mami kan masih kepingin. Tapi, karena papamu gak bisa diajak kerja kreatif, jadinya terpaksa Mami seperti yang Bowo lihat tadi. Maaf, Mam. Maksud Mami kepingin apa sih? Tadi itu Bowo gak lihat dengan jelas. Mami tadi ngapain sih? Bowo sayang, Mami ini kan masih kepingin seperti yang di TV itu loh. Sambil tangannya mengambil sesuatu dari bawah bantal dan diperlihatkannya padaku. Setelah kulihat, ternyata mainan yang berbentuk persegi panjang yang kalau ditekan bunyi. Oh, rupanya itu yang tadi dimaju mundurkan, gumamku dalam hati. Lalu kami berdiam sejenak dan kembali melihat ke arah layar TV. Sayang, tiba-tiba aku dikejutkan oleh panggilan mamiku. Ya, Mam, ku jawab sambil menengok ke arahnya. Bolehkah Mami lihat itu? Apanya apalah itu pokoknya. Seraya tangannya menunjuk pada sasaran yang saat itu sedang on. Mami janganlah, Bowo kan malu, apalagi nanti ada orang lain yang lihat. Jawabku sekenanya. Lu kok sama Marni sendiri malu segala? Di sini kan cuman kita berdua, boleh ya? Mohon mamiku. Dan tanpa menunggu jawabanku, Mami pun memulai pekerjaan kreatif. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe biar sama-sama enak. Kalau sudah, berikut cerita selengkapnya. Aku Bowo, masih kelas 3 di salah satu SMU di Jakarta Selatan dan tinggal bersama papa dan mamiku serta adikku yang sekolahnya sama dengan sekolahku. Hanya masih duduk di kelas 1 dan masuk siang, sedangkan semua kelas 3 kebagian masuk pagi. Di rumahku juga ada seorang pembantu yang agak tua. Perlu diketahui, mama kandungku telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat sakit. Dan papaku menikahi adiknya mamaku kira-kira setahun yang lalu. Aku serta Marna memanggilnya Mami, yang sebelumnya memang sudah kami kenal dengan baik. Habis dia kan, tanteku juga sebelum menikah dengan papa. Mamiku ini diceraikan oleh suaminya, dengar-dengar sih katanya, karena 4 tahun menikah tapi belum punya anak. Nah, mungkin papaku merasa sudah duda, serta tanteku sudah janda. Apalagi mereka sudah kenal baik sebelumnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, ceritaku ini terjadi kira-kira 3 minggu yang lalu, di siang hari ketika aku pulang dari sekolah. Setelah ganti dengan celana pendek dan kaos singlet, aku langsung makan. Selesai makan, aku bermaksud ke ruang tamu mau mendengarkan musik dari VCD. Tetapi sewaktu melewati kamar papa dan mamiku yang pintunya agak terbuka sedikit, ku dengar suara-suara yang agak aneh dan berisik. Karena penasaran dan ingin tahu suara apa itu, akhirnya ku hentikan langkahku dan ku tengok dari pintu kamar papa dan mamiku yang agak terbuka itu. Ternyata mamiku sedang duduk membelakangiku dan sedang melihat ke arah layar TV. Setelah ku perhatikan lebih cermat, ternyata mamiku sedang nonton film bagus banget. Setelah ku perhatikan lagi, tangan kiri mamiku bergerak sangat kreatif dengan sangat serius sekali. Mamiku ini, walau sudah berumur 37 tahun, tapi aku sangat senang dan bangga atas dirinya. Karena aku tahu kalau banyak mata yang mengaguminya, kalau kami sedang jalan-jalan di mall. Mungkin karena mamiku agak menawan penampilannya dengan warna kulitnya yang putih bersih. Itu komentar yang pernah ku dengar dari beberapa orang temannya mamiku. Mamiku yang sedang nonton TV itu mengenakan daster merah muda, sangat minimalis, bermotif Doraemon. Sayangnya, mamiku menghadap ke depan, sehingga yang terlihat hanya punggungnya yang putih bersih itu. Karena selama ini, aku belum pernah melihat film seperti itu,
Lalu, kuputuskan untuk melihatnya terus dari celah pintu itu dan melihat adegan demi adegan. Tak terasa, aku semakin terbawa suasana yang ada. Saking asyiknya nonton sambil berdiri, ditambah keinginan yang makin meninggi. Tidak terasa, berdiriku menjadi tidak tenang dan dengkulku menyenggol pintu kamar mamiku dengan keras. Tapi, dengan cepat aku mundur menjauhi pintu. "Bowo, kamukah itu?" Ku dengar suara mamiku memanggilku, tapi aku tidak menjawab. "Bowo, sini dong, nak." Ku dengar kembali suara mamiku memanggilku. Karena tidak enak, lalu aku kembali menuju pintu kamar mamiku dan ku jawab, "Ada apa, Mam?" Sambil kuperlihatkan kepalaku sedikit padanya. "Sini cepat," kata mamiku sambil melambaikan tangannya, dan film yang ditonton mamiku masih terus berjalan. Karena aku ingin melanjutkan nonton juga, kuputuskan untuk masuk ke kamar mamiku. Kemudian mamiku melanjutkan kata-katanya. "Sini sayang, duduk dekat mami. Mami tahu kok kalau Bowo pingin nonton film itu kan?" Lanjut mamiku sambil tangannya menunjuk ke arah layar TV. "Sini, kamu kan sudah besar, sudah seharusnya kamu juga tahu." "Maaf ya, Mam, aku telah mengganggu mami," kataku. "Ah, kamu ini," kata mamiku. "Sudahlah, ayo lekas duduk sini, kita nonton sama-sama," lanjut mamiku sambil menyium pipiku. Perasaanku menjadi tidak karu-karuan, bercampur malu, akibat dan apa yang dilakukan mamiku barusan. Apalagi tercium bau minyak wangi yang dipakainya begitu harum, menusuk hidungku, sehingga wadidaw awok-awok makin menjadi-jadi. Setelah beberapa saat, kami hanya terdiam saja dengan mata kami tetap tertuju ke arah layar TV. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan sebuah pertanyaan dari mamiku. "Bowo, kamu tadi sudah lama ya nonton dari pintu?" "Iya, Mam," jawabku malu tanpa melihat mamiku. "Jadi Bowo tahu mami tadi lagi ngapain?" tanya mamiku. Lagi-lagi hanya ku jawab, "Iya," tanpa melihat padanya. "Sayang," kembali mamiku memanggilku, tapi kali ini suaranya terdengar agak lain dari sebelumnya. Ketika ku beranikan menatap wajah mamiku, kulihat kedua mata mamiku agak berair. "Bowo sayang, jangan sampai salah paham ya. Mami selama ini sering nonton film ini bersama papamu. Mami kira akan bisa mengembalikan kondisi papamu dengan cara seperti ini. Tapi nyatanya sampai saat ini masih belum juga ada tanda-tanda itu." "Loh, memangnya papa kenapa, Mam?" tanyaku agak kaget sekaligus bingung. Karena betul-betul aku tidak mengerti apa yang dimaksud mamiku saat itu. "Aduh sayang, gimana ya jelasinnya sama kamu? Kok kamu sepertinya gak ngerti sama sekali?" lanjutnya. "Betul, Mam, Bowo betul-betul gak ngerti. Emangnya kenapa sih, dengan papa sakitnya apa?" tanyaku. Mamiku kemudian menggeser duduknya mendekatiku, sehingga sekarang mamiku duduknya sudah tidak ada jarak lagi denganku. Sehingga bau wangi dari mamiku terasa sekali, dan membuatku yang sedari tadi sudah ada keinginan. Karena lihat film itu menjadi lebih tinggi lagi rasa inginku. "Bowo, sayang," kata mamiku perlahan. "Papamu itu sudah hampir 6 bulan ini tidak pernah lagi bisa memberikan pekerjaan kreatif pada mami," ucapnya sedih. "Benarkah itu, Mami?" sahutku penasaran. "Betul sayang, buat apa Mami bohong sama kamu, padahal Mami kan masih kepingin. Tapi karena papamu gak bisa diajak kerja kreatif, jadinya terpaksa Mami seperti yang Bowo lihat tadi." "Maaf, Mam, maksud Mami kepingin apa sih? Tadi itu Bowo gak lihat dengan jelas." "Mami tadi ngapain sih?" "Bowo sayang, Mami ini kan masih kepingin seperti yang di TV itu loh." Sambil tangannya mengambil sesuatu dari bawah bantal dan diperlihatkannya padaku. Setelah kulihat, ternyata mainan yang berbentuk persegi panjang yang kalau ditekan bunyi. "Oh, rupanya itu yang tadi dimaju mundurkan," gumamku dalam hati.
Lalu kami berdiam sejenak dan kembali melihat ke arah layar TV. Sayang, tiba-tiba aku dikejutkan oleh panggilan mamiku. Ya, Maam, ku jawab sambil menengok ke arahnya. Bolehkah mami lihat itu? Apanya apalah itu pokoknya. Seraya tangannya menunjuk pada sasaran yang saat itu sedang on. Mami janganlah, Bowo kan malu. Apalagi nanti ada orang lain yang lihat. Jawabku sekenanya. Lu kok sama Marni sendiri malu segala? Di sini kan cuman kita berdua. Boleh ya? Mohon mamiku. Dan tanpa menunggu jawabanku, mami pun memulainya pekerjaan kreatif. Selanjutnya, mamiku dengan cekatan sudah berusaha menemukan jawaban atas kepenasarannya itu. Dan setelah menemukan jawabannya, mamiku dengan takjub berkata dengan penuh semangat, Sayang, inilah yang selama 6 bulan ini tidak lagi mami temukan pada diri papamu. Seketika itu, juga mamiku tidak lagi banyak berkata-kata, tetapi lebih banyak bekerjanya. Sedangkan aku sendiri yang selama ini belum pernah menemukan kondisi yang seperti saat itu hanya bisa terdiam. Sehingga dengan diamku itu, mamiku semakin bebas leluasa dengan apa maunya. Saat itu, aku benar-benar merasa sedang berada di alam mimpi yang sangat indahnya. Saat itu, aku benar-benar tidak ingat lagi siapa yang sedang kerja kreatif bersamaku. Alam sadarku entah kemana, gumamku dalam hati. Beberapa lama kemudian, mamiku menghentikannya dan berbisik di dekat telingaku. Bowo suka, karena memang ini adalah pengalaman pertamaku, ku jawab dengan jujur. Iya Maam, aku suka sekali. Lalu ku dengar mamiku berbisik lagi. Sekarang, Bowo mau kan tolongin mami? Karena aku benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Langsung saja kutanyakan, tolongin apaan, Mam? Kata mamiku lagi seperti keheranan. Itu Iho sayang, seperti yang barusan kita lihat. Tapi Mam, tapi kenapa lagi sayang? Bowo kan belum bisa cara-caranya Mam. Yang penting, Bowo turutin saja apa yang mami suruh ya. Pasti semuanya akan sempurna hasilnya nanti. Aku pun hanya bisa tersenyum menyambut permintaan tolong dari mamiku tersayang itu. Dan akhirnya, di siang hari itu, aku benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat menyenangkan dan mamiku. Sedangkan mamiku merasa senang dan bahagia sekali karena mendapatkan apa yang selama 6 bulan belakangan ini tidak didapatkannya dari papaku. Dan apakah cukup kali itu saja kesempatan itu? Tentu saja tidak. Aku kembali tersadar dari semua mimpi indahku yang nyata adanya. Ketika mamiku berbisik, Sep, kamu kok pintar betul barusan itu? Jangan-jangan sudah pernah ya sebelumnya? Dengan pacarmu ya? Sambung mamiku lagi. Belum Mam, swear. Kataku cepat. Kan belajar dari semua yang mami ajarkan tadi. Oh, berarti kamu murid yang cerdas dong, pujinya. Dan entah bagaimana mulanya, tahu-tahu aku sudah kembali mengulangnya pekerjaan kreatif itu bersama mamiku. Dengan penuh perasaanku ikuti pelajaran yang diberikan mamiku. Siang itu, aku masih sempat mengulangnya sebanyak 4 kali. Terdengar kembali mamiku berbisik, terima kasih ya sayang, dan ingat ini hanya kita berdua ya yang tahu. Papamu atau adikmu jangan sampai tahu ya sayang. Supaya hati mamiku tenang, lalu ku jawab, Mam, Bowo akan jaga itu. Terima kasih ya Mam atas pelajaran hari ini. Ucapku tulus. Aku terus bangun dan mandi, kemudian beraktivitas seperti biasanya. Dan semenjak itulah, aku selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran dari mamiku yang cantik itu. Bahkan pernah sekali, waktu di suatu malam, mamiku nekat datang ke kamarku saat papaku tidur. Dan itu semua terus berlangsung hingga aku menikah. Bahkan setelah aku menikah, mamiku masih saja mencari-cari cara untuk mendapatkan pekerjaan kreatif dariku. Dan aku sendiri selalu tidak bisa melarangnya, karena aku kasihan juga dengannya.
karena papaku sudah benar-benar tidak bisa diandalkan akan hal itu. Demikianlah kisah ceritaku dengan mamiku, alias adik mamiku yang menikah dengan papaku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.